warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Ustazah Ira. Ustazah izin menjelaskan aturan pembelajaran daring di pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama teman-teman pastikan fokus, karena ketika fokus itu adalah awal saat kita ingin memahami suatu informasi. Kemudian pastikan mengerjakan proyek sesuai dengan informasi, arahan, dan prosedur dari guru pengampunya. Lalu pastikan tuntas. Tuntas di sini adalah selesai dalam mengerjakan proyek. Lalu yang terakhir adalah pastikan melapor setiap proyek yang sudah kamu kerjakan. Itu ya aturan pembelajaran daring pada pembelajaran hari ini. Ustazah izin memimpin teman-teman untuk berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah pembacaan doa sudah tuntas. Kita beranjak ke slide selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ustazah izin mengawali materi. Kita bertemu di tema 3, bagaimana tubuh mengolah makanan. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, Ustazah izin menjelaskan sedikit terkait tema tubuh kita itu teman-teman harus merasakan konsumsi yang sangat baik. Baik di sini, tubuh bisa bekerja dengan baik apabila rutin diberikan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Asupan makanan yang seperti apa yang sehat dan bergizi, Ustazah? Ustazah yakin teman-teman sudah mengetahui hal itu. Nah, makanan yang sehat ini adalah makanan yang segar, teman-teman, bukan melalui proses pengawetan yang sangat panjang. Yang sangat panjang di sini beberapa kali misal diawetkan. Tidak ya. Makanan yang sehat ya makanan yang segar. Misal yang baru saja dipetik, misal kamu ingin buah lalu kamu makan baru saja dipetik dari pohonnya, misal. Itu segar dan sehat. Maka pilihlah makanan sehat, bukan yang berada di dalam kemasan kaleng ya. Nah, kemudian ada baiknya teman-teman mengkonsumsi makanan yang dia dikukus, kemudian direbus atau dipanggang. Nah, Ustazah boleh tidak digoreng? Nah, silahkan makan saja yang digoreng, namun lebih banyak lagi pastikan konsumsi yang lebih direbus, dipanggang atau dikukus. Ya. Itu sekilas terkait tema pada pertemuan hari ini, teman-teman. Ustazah sudah menyediakan lagu tema. Lagu temanya di sini tidak banyak, hanya terdapat 6 baris. Kita akan menyanyikannya dengan nada halfana. Halfana, tahu teman-teman? Insya Allah tahu ya. Nah, Ustazah izin menyanyikan dan mencontohkan. Silahkan teman-teman ikuti dan pahami, sehingga menjadi kebiasaanmu nanti di rumah dan kamu insya Allah bisa hafal. 1, 2, 3. Makanan bergizi harus semua kita konsumsi agar kebutuhan kita terpenuhi. Melakukan aktivitas hari-hari, asupan makanannya sehat dan badan jadi kuat, oh penyakit hilang. Nah, begitu ya, mudah bukan? Nah, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya di PAI. Itu terkait ketentuan puasa Ramadan. Artinya kita akan bahas terkait puasa Ramadan, teman-teman. Tahu tidak bahwa ternyata sebagai umat Islam kita wajib untuk melakukan dan melaksanakan puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh setiap umat Islam yang beragama Islam. Kenapa tidak? Karena di dalamnya terdapat keberkahan, kemudahan, kenikmatan, pahala yang berlipat ganda. Jadi memang momen yang sangat ditunggu-tunggu dan dinantikan. Ya, puasa Ramadan itu. Tahu tidak arti dari puasa itu sendiri apa?
puasa ini adalah menahan diri dari makan, dari minum, serta segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Harus disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi puasa Ramadan itu tidak hanya saja menahan dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, tapi ada sesuatu hal. Pertama disertai dengan niat, lalu sesuai dengan syariat dan rukun tertentu, teman-teman. Ada aturannya. Saja dilanjutkan. Di sini terdapat syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada apa saja? Pertama, baligh. Baligh ini anak yang telah sampai pada usia yang oleh agama dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Laki-laki itu kira-kira 15 tahun. Kemudian perempuan ada 9 tahun. Nah, kita lihat teman-teman umurnya sudah menginjak 10 sampai 11 bukan? Di sini artinya teman-teman sudah mulai dianggap baligh untuk para akhwat. Dianggap balighnya karena sudah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya nanti segala perkara yang dipertanggungjawabkan sudah bukan lagi orang tua, tapi adalah dirimu sendiri. Begitu ya. Maka sudah harus dipersiapkan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menemui umur 15 atau 9 tahun itu. Ya artinya berarti kita harus sudah siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita sesuai apa yang kita lakukan. Yang kedua, syarat wajib puasa selain Islam itu harus, selain Islam, baligh itu harus berakal. Maaf tadi terlewat Islam, syarat wajib puasa Islam di sini. Orang yang memeluk agama selain Islam itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, teman-teman. Yang kalau ternyata dirimu dan semua orang itu Islam, baru beragama Islam, barulah kamu diwajibkan untuk berpuasa. Lalu berakal. Berakal di sini teman-teman tidak dalam keadaan gila. Ya, insya Allah teman-teman semua berakhlakul kalimah dan berakal sehat. Lalu berikutnya adalah mampu melaksanakan puasa. Nah, bagi orang yang mampu karena alasan dibenarkan agama, maka tidak boleh berpuasa. Seperti orang yang sakit. Orang yang sakit tidak diperkenankan puasa karena khawatir jika puasa terjadi sesuatu terhadap tubuhnya, sehingga tidak disarankan, tidak diwajibkan untuk puasa. Boleh membatalkannya, nanti mengodonya. Jika ternyata kamu mampu melaksanakan puasa dalam keadaan sakit, namun jika sakitnya tidak terlalu parah, artinya jika kamu kuat silahkan, tapi khawatir jika mengganggu kesehatanmu, lebih baik kamu tidak perlu berpuasa. Selanjutnya, rukun puasa. Jika tadi adalah syarat puasa, sekarang adalah rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Apapun perkara yang kita lakukan, jangankan urusan puasa, urusan hal yang lain seperti perbuatan kecil pun, yang paling utama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Segala perkara apapun, bagaimana niatnya? Karena siapa niatnya? Seseorang hendak melaksanakan puasa Ramadan, ya harus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat tersebut dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Ya. Jadi tidak bisa malam hari. Jadi harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Jadi tidak bisa pagi hari, tidak bisa siang hari. Nah, niat ini bisa dilakukan di dalam hati teman-teman dan bisa diucapkan dengan lisan. Bagaimana niat puasa? Insya Allah teman-teman sudah tahu ya. Niat, Ustazah izin mencontohkan niat puasanya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'in fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Jadi niatnya fardhu lillahi ta'ala. Jadi fardu karena Allah Ta'ala, karena memang puasa ini adalah fardu, harus dilaksanakan. Kemudian meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, selain niat, kita juga harus meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Jadi,
meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Karena memang di sanalah waktu saat kita berpuasa. Kemudian setelah itu boleh melakukan hal-hal yang lain, silahkan, yang ternyata baik insya Allah. Jika ternyata tidak baik, di bulan Ramadan itu teman-teman, keburukan atau hal baik itu dicatat. Jangankan di ketika bulan Ramadan, ketika hari-hari biasa saja dicatat. Hanya bedanya, apakah kita siap untuk melakukan sebuah dosa, perbuatan tidak baik ketika berada di dalam bulan yang suci. Nah, begitu. Kemudian, terdapat sunah-sunah puasa. Sunah-sunah puasa ini yang disarankan untuk dilakukan. Ya, yang pertama adalah makan sahur. Di dalam makan sahur itu terdapat hadis teman-teman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian makan sahur, karena di dalam sahur itu terdapat suatu keberkahan. Muttafaq alaih. Artinya memang sahur itu memiliki keberkahan di dalamnya. Jadi sayang sekali jika kita meninggalkan sahur. Coba, kamu pasti pernah merasakan, bahkan tubuhmu merasakannya. Saat kamu tidak makan sahur ketika akan berpuasa, apa yang terjadi? Badan kamu lemas. Kamu rasanya ingin berbuka terus. Kapan ya azan maghribnya? Gitu. Ya kan? Iya tidak? Kemudian mengakhiri makan sahur kira-kira beberapa menit sebelum azan subuh. Ada baiknya seperti itu. Jadi diakhiri makan sahurnya kira-kira menuju ke azan subuh. Tapi ketika sudah azan subuh, itu sudah tidak diperkenankan untuk dirimu makan sahur. Kemudian menyegerakan berbuka puasa jika telah datang waktu maghrib. Jadi ketika sudah datang waktu maghrib, teman-teman tidak menunda ketika akan berbuka puasa. Alangkah baiknya disegerakan. Tapi juga tidak baik jika terburu-buru langsung minum, langsung makan, itu juga tidak baik. Kemudian berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis, atau dengan air sebelum makan makanan lain. Nah, kalau tidak ada kurma, kamu minum air putih saja. Minimal 1 hari itu memang tubuh itu membutuhkan 8-10 hari per gelas. Coba bayangkan saat kita berpuasa, tubuh kita sangat membutuhkan air sekali, betul kan? Nah, jadi ada baiknya ketika buka puasa minum dan makan kurma. Lalu membaca doa ketika berbuka puasa. Ada doanya ya teman-teman saat berbuka puasa. Bagaimana doanya? Saya yakin teman-teman sudah tahu doanya. Kemudian, Ustazah izin melanjutkan kembali. Terdapat hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah muntah dengan sengaja. Jadi muntah sengaja itu memang gitu. Jadi kamu memuntahkannya secara sengaja. Ya. Kesengajaan itu yang menimbulkan bahwa ternyata kamu akan dinyatakan tidak lulus puasanya, tidak full. Gitu. Karena menyengaja. Namanya menyengaja ya. Tidak dibuat-buat, jadi sengaja. Lalu haid teman-teman, ya itu bisa membatalkan puasa. Di umur 10-11 tahun ini atau teman-teman akhwat pasti salah satunya sudah merasakan haid. Jadi ketika ada halangan datang atau datang bulan, teman-teman tidak diwajibkan untuk berpuasa, lebih diwajibkan untuk mengqadha puasa itu. Lalu gila, mabuk atau pingsan. Jadi saat keadaan tersebut teman-teman bisa membatalkan puasa. Contoh pingsan, teman-teman saat upacara, kemudian teman-teman pingsan, lalu ketika itu teman-teman sedang berpuasa, boleh membatalkan puasanya karena khawatir jika ternyata tidak dibatalkan, keadaanmu malah semakin buruk. Lalu memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, dan sebagainya. Contoh, teman-teman akan makan kerupuk. Kerupuk itu kan jika dimakan ada suaranya, krauk-krauk. Namun ternyata agar tidak terdengar suara krauk-krauk dan tidak ketahuan oleh orang lain, makanya kamu kerupuknya masukkan ke dalam air, misal. Jadi kan kerupuknya jadi lembek gitu kan.
lalu kamu makan, akhirnya orang lain tidak melihat dan tidak ada suara krauk-krauknya. Tidak begitu teman-teman caranya. Itu sama saja membatalkan puasa teman-teman, walaupun orang lain tidak melihatnya, walaupun tidak ada suaranya. Karena ada Allah yang maha melihat atas segala perbuatan yang teman-teman lakukan. Begitu ya. Lalu murtad itu keluar dari Islam. Jika ternyata yang awalnya agama Islam lalu menjadi agama lain, itu batal puasanya teman-teman, karena sudah keluar dari Islam. Nah, dengan begini orang Islam berarti wajib berpuasa. Ustazah, saya masih menemukan orang Islam tapi dia tidak berpuasa. Nah, ada alasan tertentu kenapa dia tidak berpuasa. Yang terpenting yang harus kita lakukan adalah mengingatkan, kemudian melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Itu juga membatalkan puasa. Ustazah izin simpulkan pada pertemuan hari ini, yakni barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman itu percaya dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Coba bayangkan, coba hitung, coba analisis, coba pikirkan seberapa luas dosa kita, seberapa dalam dosa kita, seberapa tinggi dosa kita. Coba bandingkan dengan kebaikannya. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih dalam? Dan mana yang lebih tinggi? Salah satunya dengan cara berpuasa, insya Allah. Ketika kita mengharapkan ridha Allah, akan ada dosa yang Allah ampuni terhadap kita. Jadi sudah seharusnya teman-teman ketika bulan Ramadan datang, sambutlah dengan gembira bahwa suatu keberkahan, bahwa momen keberkahan, bahwa momen penghapusan dosa, kenikmatan itu telah hadir di dekat kita. Langka sekali teman-teman. Lalu sekarang Ustazah izin menjelaskan proyeknya. Proyekmu buatlah minimal 5 amalan sunnah dan wajib saat bulan puasa. Nah, lembar proyek yang di sana kurang tepat. Yang tepat adalah sesuai dengan ucapan Ustazah. Buatlah minimal 5 perbuatan sunnah dan wajib saat bulan puasa atau saat bulan Ramadan. Lalu dituliskan di buku tulismu dan kirimkan sesuai dengan arahan. Nah, tetap percaya diri dan tetap semangat dengan hasil kerja kerasmu sendiri. Insya Allah ada hikmah di balik ini semua, sehingga dari pembelajaran hari ini ibrah yang bisa diambil adalah menyehatkan tubuh jika berpuasa. Betul ya teman-teman, jika berpuasa akan merasa sehat. Lalu semakin ingin berbuat lebih baik lagi. Karena kan jika puasa itu belajar sabar, menahan sesuatu, ya. Lalu mengetahui keutamaan puasa Ramadan. Ustazah izin pimpin doa ya teman-teman. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih untuk hari ini. Selamat mengerjakan proyek di rumah. Kita akan bertemu lagi di pekan depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.